Perang tarif atau perang dagang yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belakangan ini telah memasuki fase baru. Menjelang 20 April 2025, Donald Trump mengatakan bahwa perwakilan pemerintah China telah menghubunginya untuk berunding, menyusul keputusan Washington untuk mengenakan tarif impor baru untuk China. Klaim Trump, kesepakatan yang melibatkan aplikasi berbagi video populer milik China, TikTok, akan ditunda hingga masalah perdagangan diselesaikan. Berbicara kepada wartawan di ruang oval Gedung Putih pada Jumat 18 April, Trump mengatakan Beijing telah melakukan kontak beberapa kali sejak Amerika Serikat mengumumkan tarif 145% pada barang-barang China. Trump juga mengatakan bahwa ia yakin kesepakatan yang lebih luas dengan China mungkin terjadi, tetapi menambahkan bahwa bahkan tanpa kesepakatan, Amerika Serikat akan terus maju untuk melindungi kepentingan domestiknya. Perubahan sikap dan klaim Trump itu jelaslah sangat aneh, karena dari berbagai pemberitaan kita dapat membaca pendirian Cina yang bersikukuh tidak ingin bernegosiasi dengan pihak AS, serta terus melancarkan aksi balasan terhadap tarif impor yang mencekik leher yang dicanangkan Donald Trump. Sebelumnya, Trump telah menghantam China dengan tarif impor 145%. Beijing kemudian membalasnya dengan bea masuk sebesar 125%. Pada hari Selasa 15 April 2025, Trump meningkatkan serangan dagangnya dengan memerintahkan peninjauan keamanan nasional atas impor mineral penting yang sebagian besar berasal dari China. China telah memperketat ekspor logam tanah jarang ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat. Tarif 145% dari Amerika Serikat akan membuat China tidak mungkin untuk menjual barang-barang ke Amerika Serikat. Biaya perdagangan kedua negara akan sangat tinggi dan akan terjadi decoupling. Trump sudah sedari dulu menuduh China merugikan AS dalam perdagangan. Para analis justru mempertanyakan apakah pemerintahan Trump memiliki tujuan yang konkret tentang apa yang ingin dicapai dengan kebijakan tarifnya. Hipotesis pertama, katakanlah benar bahwa Trump ingin memajukan perekonomian dan perindustrian domestiknya. Tapi ini menimbulkan celah besar, yakni apakah biaya manufaktur di Amerika Serikat bisa bersaing semurah di China? Apakah warga Amerika Serikat mau dibayar upah kerja semurah di China atau di Asia Tenggara? Ini menuntun kita pada hipotesis kedua. Tarif Trump bisa jadi adalah upaya mapping Trump dalam melihat siapa kawan dan lawan Amerika Serikat pada saat ini. Indikasinya, Trump mengatakan dia tidak ingin perang dagang dan menyatakan administrasinya terbuka untuk negosiasi secara bilateral, meski agendanya mengutamakan kepentingan Amerika Serikat. Dari negosiasi-negosiasi bilateral inilah, Trump dan kubunya dapat menakar-nakar siapa saja yang masih setia dengan hegemoni Amerika Serikat. Bahkan para sekutu tradisional Amerika Serikat pun terkena jebakan Batman Trump ini. Sebagian bahkan sampai berani melawan balik Amerika Serikat dengan retaliasi tarif dan sebagainya. Mapping dukungan geopolitik Trump seperti ini bisa juga kita maknai sebagai indikator bibit-bibit perang dunia, atau setidaknya perang dingin kedua. Jika Trump dan Amerika Serikat terpaksa berperang dengan rival-rival utamanya saat ini, seperti katakanlah dengan China, Iran, dan lain-lain, apakah aliansi lama akan tetap solid dalam mendukung US World Order? Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit dan persaingan teknologi yang semakin intens, pemerintahan AS akan menghadapi titik di mana mereka membuat keputusan unilateral yang tidak menguntungkan sebagian atau banyak pihak. Penting bagi mereka untuk mengetahui pihak mana saja yang loyal, bisa dinego, balelo, dan seterusnya. Money was never big motivation for me, except as a way to keep score. The real excitement is playing the game. The worst of times often create the best opportunities to make good deals. Donald J. Trump. Trump, the art of the deal.